Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Seluruh stadion menjadi sunyi karena pil obat berwarna merah tua yang tergeletak dengan tenang di tangan pemuda berjubah hitam itu. Beberapa saat kemudian, keheningan akhirnya dipecah oleh suara geram. Orang bisa melihat Han Xian dengan cepat berjalan ke tempat Xiao Yan berada. Matanya yang memerah seperti penjudi yang sempat kalah hingga bangkrut. Mustahil, pasti ada penipuan. Orang ini pasti menggunakan kesempatan dari kabut putih yang muncul tadi untuk menipu. Ketika mereka mendengar Han Xian mengaum marah setelah kehilangan dirinya, tidak hanya sebagian besar orang di stadion mengerutkan kening, tetapi ketidaksenangan juga dengan cepat melintas di wajah Penatua Hao. Xiao Yan telah halus di bawah matanya. Jika seseorang mengatakan bahwa Xiao Yan telah menipu, bukankah itu berarti orang itu sedang mengejeknya, mengatakan bahwa matanya yang lama kacau? Mahasiswa Han Xian, harap perhatikan kata-kata Anda. Anda tidak berhak memutuskan apakah itu adil. Penatua Hao dengan dingin melirik Han Xian saat dia berteriak. Mendengar Penatua Hao membentaknya, Han Xian akhirnya pulih dari keadaan di mana dia kehilangan dirinya sendiri. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf saat melihat ketidaksenangan di wajah mantan. Dia dengan jelas memahami kekuatan macam apa yang para sesepuh ini miliki di Akademi Dalam. Ekspresi Penatua Hao menjadi sedikit lebih baik ketika dia melihat Han Xian meminta maaf. Tatapannya beralih ke Xiao Yan. Mata yang tegas itu berisi pujian yang tidak sedikit pun disembunyikan. Dengan bakat dan kekuatan mental seperti itu, siapapun yang bisa menjadikannya sebagai murid benar-benar beruntung. Penatua Hao, mohon verifikasi. Jika tidak, beberapa orang mungkin tidak menerimanya. Xiao Yan tersenyum pada Penatua Hao saat dia melambaikan tangannya. Mendengar ini, Penatua Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati mengambil pil obat tingkat 5 dan meletakkannya di tangannya. Mata itu mengandung beberapa kesedihan yang panas. Pil obat tingkat 5 semacam ini memiliki efek yang sangat mencolok pada elit doang seperti dirinya. Jika mereka mengkonsumsi satu dalam pertarungan dengan orang lain, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan mendapatkan efek unik untuk menangkap orang lain secara mengejutkan. Selama pemeriksaan Penatua Hao, tiba-tiba ada beberapa sosok manusia berkedip di bagian bawah stadion. Segera, beberapa tokoh tua juga bergegas ke arena. Mereka tersenyum pada Xiao Yan sebelum mengelilingi Elder Hao. Mata mereka mengandung kejutan saat mereka mempelajari pil obat berwarna merah pucat. Kalian orang tua, Penatua Hao segera memutar matanya ketika dia melihat beberapa orang ini di sekitarnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengangkat pil obat di depannya dan berkata, "Coba lihat. Ini memang harus menjadi pil kekuatan naga yang baru saja keluar dari kuali. Pil obat ini masih mengandung sedikit panas. Ah, itu tidak mungkin palsu. Saya telah melihat Wo tua dari Departemen Alkemis menyempurnakan pil kekuatan naga ini sebelumnya. Memang warna dan aroma ini." Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana elder di dadanya, membelai janggutnya dan mengangguk sedikit saat dia memuji sambil tersenyum. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini setelah hanya memasuki Akademi Dalam tidak lebih dari 3 bulan. Pil obat ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh sedikit orang bahkan di dalam Departemen Alkemis. Beberapa sesepuh lainnya juga memuji. Di samping, ekspresi Han Xian, yang telah mendengar percakapan para tetua ini, tanpa sadar menjadi jauh lebih buruk. Setelah beberapa tetua berkumpul dan bergumam sebentar, mereka membalikkan tubuh mereka dan meninggalkan arena. Namun, saat mereka lewat di depan Xiao Yan, mereka semua menghentikan langkah kaki mereka dan menepuk pundaknya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman hangat dan berkata, "Anak kecil, jika kita perlu memperbaiki pil obat di masa depan, kita mungkin perlu datang dan mencari bantuanmu." Sesepuh yang kuat ini mungkin tidak terlalu memperhatikan beberapa alkemis tingkat 4. Namun, alkemis tingkat 5 berbeda. Pil obat tingkat ini akan menggerakkan sebagian besar hati sesepuh ini. Oleh karena itu, sekarang setelah mereka melihat bahwa Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5, sikap mereka secara alami jauh lebih ramah.
Hehehe. Selama sesepuh mampu menyiapkan bahan obat mereka sendiri, Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan secara alami tidak menolak sesepuh ini saat dia segera tersenyum dan menjawab. Setelah itu, dia menyanjung para sesepuh sampai mereka meninggalkan tempat ini dengan penuh senyum. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat Elder terakhir meninggalkan arena. Dia menoleh hanya untuk menemukan wajah tersenyum Elder Hao. Sudut mulutnya segera bergerak-gerak saat dia tersenyum dan berkata, "Jika Penatua Hao memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan aku yang kecil. Aku tidak akan menolakmu jika itu dalam kemampuanku. Hehehe, kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu." Ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara ini, senyum di wajah Penatua Hao menjadi lebih kaya. Dalam hatinya, dia mendesah bahwa dia benar menjadi hakim ini. Uhuk, Han Xian, Anda juga telah mendengar evaluasi para tetua itu sebelumnya. Apakah Anda memiliki keberatan sekarang? Penatua Hao menoleh. Wajah Penatua Hao yang tersenyum segera berubah menjadi tanpa ekspresi saat dia berbicara kepada Han Xian dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Xian seperti hati babi saat ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, mengatupkan giginya dan berkata, "Tidak." Penatua Hao sedikit mengangguk dan menoleh ke stadion. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Pertandingan sudah berakhir. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan adalah pemenang dalam kompetisi penyulingan pil ini." Oh, saat suara Elder Hao terdengar, anggota Pansgate tanpa sadar bersorak keras. Terinfeksi oleh mereka, pengamat lain di stadion juga mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menggunakan kekuatan mereka untuk bertepuk tangan, mengeluarkan suara tepuk tangan yang keras di atas kepala mereka yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Tatapan Xiao Yan bertemu dengan kelompok Sun Er di bagian bawah stadion. Ketika dia melihat mereka mengangkat ibu jari mereka, dia juga tanpa sadar tertawa pelan. "Karena kamu sudah mengakui kekalahan, kamu akan menyerahkan 5 area perdagangan yang kamu janjikan sebagai taruhannya ke Pansgate dalam waktu 3 hari. Selain itu, Anda harus menghapus penindasan tersembunyi dari Pansgate." Penatua Hao menoleh ke arah wajah suram Han Xian, dan berbicara dengan acuh tak acuh setelah mendengar suara tepuk tangan yang keras. Iya, meskipun darah menetes di dalam hatinya, Han Xian hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya karena taruhannya telah dilepaskan. Dia menjawab dengan suara lembut sebelum menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena. Saat dia melewati Xiao Yan, dia dengan dingin berkata, "Masalah ini belum berakhir." Xiao Yan menoleh dan melihat Han Xian keluar dari arena. Dia memimpin geng pengobatan dengan marah meninggalkan stadion. Tatapannya juga perlahan menjadi dingin. "Hehehe, Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa karena Anda berdua mengundang saya untuk menjadi hakim, saya akan menjamin bahwa dia akan sepenuhnya mematuhi perjanjian taruhan Anda." Elder Hao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak Elder." Penatua Hao tersenyum. Dia bermain dengan pil kekuatan naga berwarna merah tua di tangannya, sedikit ragu-ragu sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, "Ini juga hadiah kemenanganmu. Kamu harus menyimpannya." Meskipun Penatua Hao hanya ragu sejenak, itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, "Penatua Hao, formula obat dari pil kekuatan naga ini jauh lebih mahal daripada pil kekuatan naga yang satu ini. Sebagai gantinya, pil ini adalah milikmu Penatua Hao." Hati Penatua Hao tergerak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memasukkannya ke tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, "Lupakan." Mata orang-orang tua itu juga menjadi sangat panas karena pil kekuatan naga ini. "Jika saya menyimpan ini, saya kemungkinan akan diejek oleh mereka. Jika Anda tega, Anda dapat memberikan saya yang lama salah satu pil tersebut jika Anda memiliki pil berlebih dari hasil olahan Anda. Saya akan mengingatnya." Xiao Yan ragu saat mendengar ini. Dia hanya bisa mengambil kembali pil kekuatan naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, "Selama saya berhasil menemukan bahan obat yang cukup dan memperbaikinya, saya akan memberikannya kepada Elder pada kesempatan pertama." Hehehe.
Tidak apa-apa asalkan kau berniat untuk bahan obat ke Akademi Dalam telah menyimpan jumlah yang tidak diketahui selama tahun-tahun ini. Gudang bahan obat itu juga secara kebetulan dikelola oleh saya. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat datang dan melihat-lihat. Penatua Hao tersenyum. Ada beberapa tikungan dalam kata-katanya. Setelah dia berbicara, dia menepuk bahu Xiaoyan. Artinya adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Xiaoyan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Penatua Hao sebelum kegembiraan segera keluar dari matanya. Dia menganggukkan kepalanya ke yang pertama tanpa meninggalkan jejak. Dengan kekuatan Akademi Dalam, sepertinya mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang langka dan unik. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi Xiaoyan. Oh, itu benar. Setelah menyerahkan pil obat ke Xiaoyan, Penatua Hao tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, karena Pansgate yang kamu kelola sudah resmi menjual pil obat, menurut aturan, kamu harus membayar 20% dari total energi api yang kamu peroleh dengan menjual pil obat tersebut secara massal di dalam Akademi Dalam. Dengan kata lain, jika Anda telah memperoleh energi api 1000 hari bulan itu, Anda perlu membayar senilai 200 hari. Wajah Xiaoyan langsung tercengang saat mendengar ini. Ini dianggap sebagai apa? Membayar pajak. Apalagi sebenarnya pajaknya semahal itu. Pajak 20%. Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah aturan Akademi Dalam. Melihat tatapan Xiaoyan, Penatua Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Berkata, kamu tahu bahwa menjual pil adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi, Akademi Dalam harus memiliki beberapa batasan. Jika kita tidak memiliki aturan seperti itu, semua energi api akan berada di tangan faksi yang menjual pil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Gen Pengobatan juga memiliki tarif pajak seperti itu. Xiaoyan tertawa getir sebelum berkata dengan lembut, bukankah pajak ini terlalu kejam? Sesepuh kalian harus tahu bahwa harga bahan obat saat ini juga mahal. Selain itu, ini tidak seolah-olah orang akan berhasil setiap kali memurnikan pil obat. Saya juga tahu ini tetapi aturannya seperti ini. Penatua Hao membuka tangannya. Ketika dia melihat alis erat Xiaoyan, dia ragu sejenak sebelum berkata, kenapa kita tidak melakukan ini? Di masa depan, Pansgate Anda hanya perlu membayar 10%. Namun, jangan publikasikan masalah ini. Jika tidak, Hansian itu pasti tidak akan senang jika Gen Pengobatan tahu tentang ini. Elder dapat menyesuaikan tarif pajak secara acak. Xiaoyan berbicara dengan terkejut ketika dia mendengar Penatua Hao mengurangi pajak hanya dengan kata-katanya. Hehehe, secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan bahan obat dan pil obat di Akademi Dalam. Penatua Hao tersenyum. Namun, dalam hatinya dia berkata, selain itu, tetua pertama telah mengatakan untuk menjagamu secara khusus. Saya tidak akan melanggar aturan dengan melakukan ini. Kalau begitu, terima kasih banyak tetua. Di masa depan, saya pasti akan menyerahkan pil kekuatan naga yang telah saya sempurnakan kepada Penatua terlebih dahulu. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Penurunan 50% bukanlah jumlah yang kecil. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih. Elder Hao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, saya khawatir Anda telah mencapai batas Anda hari ini karena penyempurnaan pil. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Besok kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan dari Gen Pengobatan. Itu benar-benar tempat yang bagus. Setelah dia mengatakan ini, Penatua Hao memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia juga turun dari arena dan melambaikan tangannya ke arah kelompok Sun Er. Setelah itu, kelompok besar itu dengan senang hati keluar dari stadion di bawah fokus dari banyak tatapan berapi-api. 3 hari telah berlalu sejak kompetisi penyulingan pil. Selama 3 hari ini, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan yang luar biasa dan iri disebarkan dari mulut ke mulut oleh sebagian besar siswa Akademi Dalam. Pada saat ini, reputasi Xiaoyan di Akademi Dalam kemungkinan sebanding dengan para ahli top di 10 besar peringkat kuat. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 akan dapat menikmati perawatan yang sama dengan Douwang yang kuat atau bahkan Douwang dimanapun seseorang berada.
Seseorang bisa melihat sekilas ini dari sikap yang tiba-tiba hangat yang tiba-tiba ditunjukkan oleh para sesepuh akademi dalam ke arah Xiaoyan. Di masa lalu, para sesepuh itu hanya memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa dengan potensi besar karena perintah tenang yang diberikan penatua pertama untuk secara khusus merawat Xiaoyan. Namun, mereka sekarang benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang setingkat dengan mereka ketika mereka berbicara. Ada tambahan kesopanan yang sulit dilihat saat mereka berbicara atau bercakap-cakap. Bagaimanapun, sesepuh ini dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa nilai seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 jauh melebihi orang yang kuat dari kelas doang. Setelah memahami dengan jelas perbedaan nilai di antara keduanya, beberapa sesepuh secara alami tidak lagi menunjukkan keangkuhan seorang tetua di depan Xiaoyan. Ini karena mereka tahu status mereka tidak mengandung banyak kekuatan penekan dibandingkan dengan Xiaoyan. Karena itu tidak berguna, apa gunanya menggunakan status mereka untuk berbicara. Selama 3 hari, reputasi Xiaoyan telah melonjak di Akademi Dalam. Selain itu, Xiaoyan meminjam reputasi yang telah dia tempa dalam kompetisi untuk menyebarkan berita penting kepada siswa Akademi Dalam bahwa Pansget telah mulai menjual pil obat. Setelah menyaksikan penyempurnaan pil Xiaoyan di Stadion Utara, cukup banyak orang menjadi tertarik dengan pil obat Pansget. Selain itu, cukup banyak orang mulai mengunjungi daerah di luar kawasan pelajar baru, ingin membeli pil terlebih dahulu. Selain itu, 5 area perdagangan yang dijanjikan geng pengobatan juga secara berturut-turut diambil alih oleh Gerbang Pan karena kemenangan Xiaoyan dalam kompetisi. Geng pengobatan jelas sangat kecewa. Mereka merasa sangat sakit saat menyerahkan area perdagangan ini dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi, dan telah berulang kali menemukan alasan untuk menunda menyerahkannya. Tipu muslihat kecil dari pihak lain ini secara alami hancur setelah Xiaoyan mengundang Penatua Hao untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya, di bawah wajah tanpa ekspresi dari Penatua Hao, geng obat hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka menyaksikan saat anggota Pansget melepas lambang Medicinal Gang, terukir di area perdagangan, dan menggantinya dengan milik mereka. Setelah 5 area perdagangan ini masuk ke tangan mereka, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar merasakan apa yang disebut dengan lalu lintas manusia yang panas. Hanya dalam 1 hari, hampir 200 pil obat terjual. Saat mereka menyaksikan energi api yang melonjak di kartu kristal api, Xiaoyan dan beberapa lainnya tanpa sadar sedikit tercengang. Pil obat benar-benar terjual dan kunci yang ditempatkan gang pengobatan pada bahan obat juga telah dilepas. Tentu, Xiaoyan harus sibuk. Namun, Xiaoyan masih tidak dapat memenuhi permintaan bahkan setelah melakukan pemurnian selama 2 hari, sepanjang hari dan sepanjang malam. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir dan menjabat tangannya. Setelah itu, dia mengungkapkan kepada Sun Er dan sisanya saran yang telah lama tertanam dalam dirinya. Kita harus pergi dan mengikat beberapa alkemis. Xiaoyan mengenakan lingkaran hitam di sekitar matanya saat dia tanpa daya merentangkan tangannya ke arah Sun Er dan 2 lainnya di aula. Saya tidak dapat melakukan pekerjaan perbaikan skala besar sendirian. Oleh karena itu, kita harus mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang. Kalau begitu, bukankah kita harus membocorkan formula obat kepada orang lain? Sun Er agak terkejut ketika dia awalnya mendengar saran Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya tidak bisa tetap terkunci di rumah memurnikan pil obat setiap hari, kan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia berbicara, kita tidak bisa merahasiakan formula obat selamanya. Terlebih lagi, Anda semua memandang nilai dari ketiga formula obat ini terlalu tinggi. Jika benar-benar ada hari ketika rahasianya bocor, secara alami aku akan mengeluarkan formula obat yang lebih luar biasa. Kata-kata ini memang benar. Ketiga jenis formula obat itu hanya sekitar tingkat pertama atau kedua. Mereka tidak bisa dianggap terlalu berharga. Sun Er dan 2 orang lainnya ragu-ragu sejenak ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Bagaimanapun, dia tidak bisa tetap bersembunyi di pil pemurnian Pansget setiap hari. Aku akan menyerahkan masalah mencari alkemis padamu. Ingat, Anda harus melakukan ini secara pribadi.
Kamu harus menyelidiki dengan jelas setiap alkemis yang memasuki Pansgate apakah mereka pernah memiliki hubungan dengan geng obat di masa lalu. Xiao Yan mengingatkan dengan serius. Xiao Yan GG, khawatir Han Xian akan mengirim seseorang untuk diam-diam menyelinap ke Pansgate. Sun Er bertanya sambil tertawa lembut. Orang itu bukanlah seseorang yang jujur dengan segalanya. Dia tidak akan mengesampingkan penggunaan metode seperti itu jika memungkinkan dia mendapatkan formula obat. Xiao Yan berkata dengan lemah. Baik, aku tahu. Serahkan masalah ini kepada kami. Efisiensi di mana kelompok Sun Er melakukan sesuatu menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada hari kedua setelah dia memberikan sarannya, Sun Er memimpin untuk menemukan 3 alkemis yang berada di sekitar tingkat ketiga. Dari apa yang Sun Er katakan, mereka tidak direkrut oleh Departemen Alkemis karena satu dan lain alasan. Oleh karena itu, mereka tidak terjerat dengan geng pengobatan di Akademi Dalam. Sebaliknya, karena mereka berbagi pekerjaan yang sama, mereka sering diganggu oleh anggota geng pengobatan. Begitu mereka mendengar bahwa Pansgate memiliki niat untuk menyerap alkemis yang tersebar, mereka pada dasarnya setuju tanpa banyak keraguan. Jika itu di masa lalu, alkemis ini mungkin tidak akan terlalu memperhatikan faksi baru seperti Pansgate. Namun, sekarang berbeda, meskipun Pansgate tidak memiliki elite Dowlings, mereka memiliki alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 5. Nama ini cukup menarik cukup banyak orang. Alkemis ini datang karena reputasi Xiao Yan sebagai alkemis top di Akademi Dalam. Xiao Yan tidak memiliki banyak keraguan pada kemampuan Sun Er untuk membedakan orang. Setelah dia bertemu dengan ketiga alkemis dan melihat wajah mereka dipenuhi dengan pemujaan, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia menemukan bahwa ketiganya memiliki pengalaman penyulingan obat yang cukup baik setelah tes. Oleh karena itu, Xiao Yan segera setuju untuk menerima ketiga orang itu ke dalam Pansgate. Xiao Yan tidak segera menyerahkan formula obat kepada mereka setelah menerima ketiga alkemis. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati percakapan dan perilaku ketiga orang itu sebelum memanggil mereka bertiga ke ruang rahasia 2 hari kemudian. Dia kemudian membagikan 3 formula obat lengkap untuk 3 pil obat kepada ketiga orang tersebut, dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak membocorkannya. Ketiga alkemis itu terkejut dengan tindakan murah hati Xiao Yan dalam memberikan formula obat kepada mereka hanya setelah 3 hari. Baru saat itulah mereka tunduk pada Xiao Yan dengan wajah bersemangat. Tidak perlu menyebutkan hal lain. Hanya kepercayaan Xiao Yan saja sudah cukup untuk menyebabkan orang-orang ini, yang telah berkerumun dengan sangat menyedihkan karena penindasan geng pengobatan, untuk merasakan rasa syukur di dalam hati mereka. Xiao Yan akhirnya diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat kegembiraan dan rasa syukur di wajah ketiga orang itu setelah menyerahkan formula obat kepada mereka. Setidaknya, ketiga orang ini bisa dipercaya berdasarkan penampilan sekarang. Dengan 3 pembantu, Xiao Yan menjadi jauh lebih menganggur. Selama beberapa hari yang singkat dia tinggal di Pansgate, dia sesekali memberikan petunjuk tentang cara memperbaiki pil obat untuk mereka bertiga. Dia akhirnya lolos dari kehidupan pemurnian siang dan malam yang menyedihkan hanya beberapa hari sebelumnya. Meskipun harga obat dari Pansgate sedikit lebih murah daripada geng obat, itu tidak bisa dibeli setiap hari. Oleh karena itu, setelah beberapa hari pertama penjualan yang sungguh-sungguh berakhir, situasi berapi-api di mana pil obat yang dipajang benar-benar dibeli dalam waktu 1 jam jarang terjadi lagi. Namun, situasi penjualan saat ini sudah cukup untuk mematahkan monopoli geng obat dan bersaing dengan mereka. Manusia pada akhirnya adalah makhluk hidup yang pelupa. Oleh karena itu, setelah 1 minggu, suasana hingar-bingar yang disebabkan oleh kompetisi pil obat juga mulai melemah. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Sekarang, ada jauh lebih sedikit tatapan seperti jarum dan orang-orang yang menunjuk ke arahnya ketika dia keluar. Hanya pada saat inilah Pansgate benar-benar berjalan sesuai rencana. Sun Er dan yang lainnya juga mulai meluangkan waktu untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Efek pelatihan yang mereka peroleh juga menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut. Menurut kecepatan pelatihan ini, kemungkinan Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao akan dapat menerobos dan memasuki kelas Dowling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu,
Kekuatan Punch Gate akan melonjak dan melonjak. Mungkin itu karena Xiao Yan telah mundur dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk waktu yang lama terakhir kali, tetapi dia tidak ingin memasuki menara bawah tanah itu dengan udara yang tertutup rapat untuk berlatih. Selain itu, dia juga memahami dengan jelas bahwa baginya, yang baru saja menerobos beberapa saat yang lalu, efek memasuki menara untuk berlatih tidak akan terlalu besar. Selama waktu luangnya, Xiao Yan menemani Wu Hao pergi ke arena pertarungan beberapa kali. Suasana pertempuran yang sangat panas di dalam pada dasarnya menyebabkan setiap orang yang masuk memiliki perasaan yang sangat bersemangat. Semua orang berharap bisa menjadi pemeran utama di mana saja di fighting arena ini. Selama kamu memasuki arena, kamu akan menjadi karakter utama yang paling mempesona. Tangan Xiao Yan memegang pagar tanpa bergerak saat dia dengan malas memandangi pertarungan yang sangat intens di bawah ini. Saat douki yang kuat menyebar, pasir beterbangan dan batu terlempar. Kadang-kadang serangan akan mendarat di dinding yang keras dan pecahan batu akan berceceran di semua tempat. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyaksikan teknik agility dou yang elegan yang ditampilkan oleh pesaing di arena. Jantungnya tiba-tiba bergerak saat jarinya perlahan mengusap cincin penyimpanan. Di dalamnya ada gulungan yang cukup untuk membuat mata banyak orang menjadi merah. Itu adalah keterampilan Dou Agility kelas D, gerakan 3000 petir. Tampaknya seharusnya sudah waktunya untuk mulai berlatih. Xiao Yan bergumam pelan. Jantungnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Sepertinya aku harus memasuki pegunungan yang dalam sendirian. Xiao Yan tertawa pelan. Setelah itu, dia tidak sabar untuk menyambut Wu Hao, yang sedang menunggu untuk memasuki arena. Sebagai gantinya, dia keluar dari arena pertarungan. Setelah beristirahat selama hampir setengah bulan, dia harus menambah chip tawar-menawar yang berat untuk kekuatannya sendiri. Jelas tidak mungkin untuk berlatih gerakan 3000 petir di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, Xiao Yan bermaksud untuk memasuki pegunungan dalam yang luas sendirian dan tinggal di sana sampai dia berhasil mempelajari gerakan 3000 petir. Warna hijau subur meluas ke tepi penglihatannya di pegunungan dalam yang luas. Itu seperti laut berwarna hijau tanpa batas. Ketika seseorang berdiri di dalam dan angin liar bertiup, lautan pepohonan akan bergoyang, dan gelombang berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 1000 kaki akan datang menyapu dari jauh. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga orang tidak bisa berkata-kata. Suara angin deras tiba-tiba terdengar di atas lautan pepohonan. Segera, sesosok tubuh melesat dari kejauhan. Akhirnya, sepasang sayapnya mengepak sedikit, dan tubuhnya tergantung di udara. Dia memandangi lautan pohon yang tak terbatas di bawah dan tertawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa hutan di luar akademi dalam ternyata seluas ini. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, pegunungan Magical Beast yang menyebar secara horizontal di atas kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia merasa sedikit tidak berdaya saat mengingat lingkungan pelatihan yang keras yang disebutkan Yao Lao, di mana dia akan menemukan daerah berawal di dalam pegunungan yang luas ini. Tatapan Xiao Yan mencari di sekelilingnya. Dia mendengar beberapa Magical Beast yang rendah dan dalam mengaum dan mendesis jauh di dalam hutan. Akhirnya, dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak melewati pegunungan yang tak terputus. Untuk mencari tempat latihan yang diminta Yao Lao, Xiao Yan menyia-nyiakan waktu seharian untuk berkeliaran di seluruh pegunungan. Namun, untungnya keberuntungannya tidak terlalu buruk sampai-sampai membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Sekitar tengah hari di hari kedua, area latihan yang dia cari akhirnya muncul di hadapannya saat dia bolak-balik melewati hutan. Itu adalah tempat yang berada di antara dua gunung. Mungkin itu karena aliran gunung berkumpul di tengah, tapi daerah ini sangat basah. Selain itu, semakin jauh seseorang menjelajah ke dalamnya, lumpur di bawah kakinya semakin basah. Ini terutama terlihat ketika dia memasuki area tengah. Tempat ini hampir seluruhnya berubah menjadi rawa yang ditutupi oleh rumput hijau. Tubuh Xiao Yan meminjam suspensi dari Purple Cloud Wings untuk tetap berada di atas rawa ini. Dia secara acak melemparkan batu ke dalamnya, dan mengamatinya saat batu itu menembus rerumputan dan memercikkan air lumpur. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya.
Luasnya rawa ini juga memenuhi permintaan Yao Lao. Cincin kuno hitam pekat di jarinya berfluktuasi sedikit saat roh ilusi Yao Lao melayang keluar. Tatapannya menyapu lahan rawa yang tersembunyi di bawah rerumputan hijau dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Tempat ini sangat cocok untuk berlatih gerakan 3000 petir." Tampaknya ada beberapa magical beast yang bersembunyi di dalam rawa. Rerumputan hijau sesekali yang tenggelam ke dalam rawa tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Dia segera mengerutkan kening dan berbicara tentang masalah itu. Mereka hanyalah beberapa orang kecil. Mereka tidak masalah. Anda juga meminta mereka untuk mempraktikkan teknik Go Agility. Yao Lao tertawa pelan. Tubuhnya dengan lembut mendarat di pohon besar di sampingnya sebelum berbicara dengan Xiao Yan. "Coba dan lihat apakah kamu bisa terbang melewati rawa ini tanpa terhalang oleh mereka." Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar ini sebelum mengangguk sedikit. Tubuhnya turun perlahan dan bahunya sedikit gemetar saat hendak mendarat di rawa. Sayap awan ungu di punggungnya mundur. Setelah kehilangan suspensi Purple Cloud Wings, tubuhnya jatuh ke rawa. Saat kakinya melakukan kontak dengan air berlumpur rawa, kekuatan serangan yang ganas meletus dari kakinya. Ledakan energi yang jernih bergema tanpa henti di atas rawa ini. Engah, sekelompok besar lumpur hitam meledak di bawah kakinya. Namun, tubuh Xiao Yan tidak maju seperti dulu. Sebaliknya, tubuh Xiao Yan tenggelam karena pusaran lumpur hitam muncul di bawah kakinya. Kaki Xiao Yan dibungkus dengan lumpur hitam, dan ekspresinya sedikit berubah. Ada kekuatan isap yang cukup kuat di dalam lumpur hitam yang menarik tubuhnya ke bagian dalam rawa dengan segala kekuatannya. Xiao Yan mengangkat tangannya secara vertikal. Dia segera menepuk mereka di ruang virtual. Sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat menyerbu keluar, dan orang bisa melihat bahwa dua lubang yang tenggelam muncul di permukaan rawa. Xiao Yan meminjam kekuatan dari Fire Palm untuk menarik kakinya keluar dari rawa. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu muncul dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia buru-buru mengepakkannya dan menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa, itu menjadi tergantung di udara. Saat kaki Xiao Yan meninggalkan rawa, daerah sekitarnya tiba-tiba bergolak dengan keras. Banyak anak panah air hitam gelap ditembakkan dengan kejam dari rawa. Target panah air itu adalah Xiao Yan, yang berada di udara. Serangan mendadak itu menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Namun, untungnya dia bukannya tanpa persiapan. Tangannya sekali lagi menekan dengan keras. Angin tak berbentuk bertabrakan dengan panah air di udara. Itu segera mengguncang tempat sampai air hitam menyebar ke langit. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Tubuhnya terangkat lebih dari 10 meter dari rawa sebelum perlahan berhenti. Matanya mengamati rawa hanya untuk melihat ada cukup banyak makhluk berbentuk ular yang berenang di dalam rawa. Di antara mereka, seekor ular hitam secara kebetulan menjulurkan kepalanya yang luas keluar dari rawa pada saat ini dan panah air berlumpur hitam berbau busuk ditembakkan tanpa tujuan. Bagaimana? Yao Lao tanpa sadar menggoda saat melihat Xiao Yan. Salah satu kaki yang terakhir sudah ternoda lumpur hitam. Langkah peledak tidak cocok untuk medan semacam ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di medan semacam ini, langkah peledak jelas tertahan dengan kuat. Tidak hanya itu tidak mencapai efek biasanya, itu benar-benar menghalangi dia ke titik di mana dia jatuh ke tanah, karena betapa lembutnya medan rawa itu. Yang disebut langkah peledak milikmu ini tidak bisa dianggap sebagai teknik Go Agility yang brilian. Itu hanya meminjam kekuatan dorong yang terbentuk dari ledakan di tanah untuk meningkatkan kecepatan Anda. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jika kamu berhasil mempelajari gerakan 3000 petir, rawa ini pada dasarnya akan seperti tanah datar bagimu. Jika Anda mempraktikkannya hingga mencapai puncaknya, teknik ini bahkan dapat memungkinkan Anda melakukan penerbangan jarak pendek dan suspensi di udara hanya dengan mengandalkan teknik agility ini. Saat itu, kepala Wind Lightning Pavilion pernah mengandalkan 3000 Lightning Movement ini untuk berhasil melarikan diri dari serangan gabungan 3 elit Dozong. Selain itu, dia mengandalkan kecemerlangan teknik agility ini untuk membalas serangan dan secara serius melukai salah satu elit Dozong saat melarikan diri. Dari sini, seseorang dapat melihat kekuatan dari teknik Go Agility ini. Meskipun itu hanya di kelas di tingkat rendah karena suatu alasan,
Jika seseorang mendiskusikan kecepatannya, itu akan dapat bersaing dengan teknik Dou kelincahan tingkat menengah kelas D. Jika kamu benar-benar menguasai hal ini, kamu akan bisa melarikan diri dengan utuh bahkan jika itu adalah Douwang yang kuat mengejarmu. Hati Xiaoyan menjadi lebih panas saat mendengar ini. Jika dia berhasil mempelajari 3000 Lightning Movement ini, niscaya akan meningkatkan peluang kesuksesannya saat dia merebut Valen Heart Flame di masa depan. Jari Xiaoyan dengan lembut menjentikan cincin penyimpanannya. Segera, sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiaoyan entah dari mana. Telapak tangannya dengan lembut mengusap tubuh gulungan itu. Gulungan itu berwarna seperti kilat dan dia tampaknya bisa sedikit mendengar suara angin dan kilat. Guru, bagaimana saya bisa berhasil mempelajari gerakan 3000 petir? Tatapan Xiaoyan beralih ke Yao Lao saat dia dengan cemas bertanya. Gerakan 3000 petir adalah teknik Douqi yang akan menyebabkan banyak orang menginginkannya, bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi. Saat itu, saya pernah berniat meminjam teknik Dou ini dari Yin Lightning Pavilion untuk melihatnya. Namun, pada akhirnya saya masih ditolak. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, ini adalah salah satu harta karun pavilion yang dilindungi dari pavilion petir angin. Pembuatan setiap gulungan menghabiskan banyak tenaga. Ini karena ada benang kekuatan kilat angin yang disegel oleh pavilion head di dalamnya. Hanya dengan menyerap benang kekuatan kilat angin ini seseorang akan dapat benar-benar mempelajari gerakan 3000 petir yang unik ini. Oleh karena itu, hanya beberapa orang dari tingkat penatua atau murid yang sangat luar biasa yang memiliki kontribusi besar untuk pavilion yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Kekuatan petir angin Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya sebelum melanjutkan dengan senyuman lembut, pantas saja aku bisa mendengar suara petir saat aku memegang gulungan ini. Ini sebenarnya karena ini. Kekuatan petir angin ini adalah faktor terpenting untuk Yin Lightning Pavilion, memungkinkan mereka untuk dapat bertahan di benua Douqi untuk waktu yang lama tanpa menurun. Dikatakan bahwa hanya jika seseorang duduk di puncak gunung ketika langit benar-benar tertutup awan gelap dengan kilatan kilat, orang tersebut akan hampir tidak dapat menyerap benang kekuatan kilat angin yang mengalir melalui ruang kosong. Namun, kekuatan petir angin ini sangat mendominasi. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, kemungkinan besar akan sulit dikendalikan. Selain itu, ada risiko serangan balik jika tidak berhati-hati. Ada sejumlah murid yang luar biasa dari Yin Lightning Pavilion yang rohnya terkoyak pada langkah ini. Namun, begitu seseorang berhasil, kekuatan menyerang Douqi seseorang akhirnya menjadi sesuatu yang bahkan menyambar afinitas Douqi, yang dikenal karena kekuatan serangnya yang kuat tidak bisa dibandingkan. Pada titik ini, dia memiliki beberapa efek yang mirip, melalui cara yang berbeda. Dengan flame mantra menelan api surgawi, memungkinkan kekuatan Douqi untuk melambung. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Douqi Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Douqi. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Ya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia diam-diam mengingat nama Yin Lightning Pavilion di dalam hatinya. Setelah itu, dia melambaikan gulungan berwarna perak di tangannya ke arah Yao Lao dan sekali lagi berbicara sambil tersenyum, bagaimana saya harus berlatih sekarang? Tunggu, Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Tunggu, nunggu apa? Xiaoyan bertanya dengan heran. Yao Lao mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang agak gelap. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sampai angin bertiup dan kilat berkedip setelah itu, serap kekuatan angin kilat di dalam gulungan. Hanya dengan ini Anda dapat memulai langkah awal untuk berlatih gerakan 3000 petir. Dari tampilan warna langit, seharusnya segera. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerti sesuatu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mengarahkan pandangannya ke langit yang redup tanpa batas dan mengangguk sedikit. Cuaca berubah dengan cara yang tidak terduga di dalam pegunungan, sehingga sulit bagi seseorang untuk memahaminya. Penantian ini tidak berlangsung lama. Pada malam kedua sejak Xiaoyan datang ke pegunungan ini, langit tempat matahari terbenam digantung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Angin liar bertiup dari awan gelap menyebabkan hutan pegunungan mengeluarkan suara hua-hua.
Awan pekat gelap menutupi langit. Guntur bergulir rendah perlahan dipancarkan. Di bawah wajah kekuatan langit dan bumi, seluruh pegunungan turun ke dalam keheningan yang panik. Swing, tembakan petir dari awan gelap, dan kilau yang menusuk mata menerangi pegunungan hingga seperti siang hari. Seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di puncak gunung. Dia duduk tanpa bergerak seperti batu terlepas dari bagaimana angin liar bertiup. Saat petir jatuh, itu berkedip dan mengungkapkan wajah yang lembut, tampan, dan tenang. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap kumpulan awan gelap di atas kepalanya hanya untuk tersenyum sedikit. Dengan rotasi telapak tangannya, gulungan dengan warna yang mirip dengan kilat melintas dan muncul. Kata-kata kuno pada gulungan itu memancarkan cahaya samar berwarna seperti kilat di bawah petir. Gerakan 3000 petir. Sekian dulu alur cerita Battlethrough The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.